Halo Otomadia, kini Gaspol hadir untuk mengulas berita tentang dunia MotoGP. Simak baik-baik. Jangan lupa like, tinggalkan komentar kalian, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. 4 catatan penting dari FIA agar sirkuit Mandalika bisa menggelar balapan mobil 2023. Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat sekarang tidak hanya bisa untuk gelaran balap motor internasional seperti World Superbike dan MotoGP. Tapi mulai hari ini, sirkuit yang terletak di Kabupaten Lombok NTB ini juga bisa dipakai ajang balap mobil internasional. Mandalika Grand Prix Association atau MGPA sebagai promotor sirkuit Mandalika terus berupaya agar bisa menyelenggarakan balapan mobil tahun 2023. Terbaru, Inspektur FIA Timothy Theodore Sengen kembali turun ke sirkuit Mandalika untuk proses homologasi. Dalam inspeksi tersebut, FIA didampingi oleh Direktur Utama MGPA Priyandi Satria, Tim Ikatan Motor Indonesia atau IMI, dan perwakilan ITDC serta Dromo sebagai konsultan sirkuit saat track improvement. Usai mengecek sirkuit Mandalika, FIA memberikan sejumlah catatan untuk diperbaiki. Kepada wartawan tribunlombok.com, Priyandi Satria mengungkapkan terdapat catatan-catatan minor yang harus dilakukan MGPA agar bisa mendapatkan grade kedua. MGPA bersama FIA melakukan diskusi di dalam ruangan usai diskusi di luar ruangan atau di dalam track. Priyandi mengaku pertemuan hari ini hasilnya cukup baik, hanya minor-minor saja yang dimana perlu tambahan sedikit. Lalu, apa saja tambahan tersebut? Pertama, penambahan beberapa lapis ban pada pit-in. Priyandi Satria menerangkan, FIA meminta supaya ditambahkan beberapa lapis ban, yaitu 6 lapis, yang dimana saat ini hanya 2 lapis ban. Karena kalau 2 lapis ban ujungnya masih tajam karena ada tembok yang dimana harus dilapisi 6 ban, beber Priyandi. MGPA pun segera merespon dimana selanjutnya sirkuit Mandalika yang dimana nantinya akan ditutup lagi dengan conveyor belt. Kedua, penambahan beberapa titik pengereman. Kalau saat balapan motor seperti saat World Superbike dan MotoGP, titik pengereman di garis pinggir sirkuit. Sementara untuk balapan mobil, itu harus ada petasannya dan tandanya. Ketiga, pos marshal dengan lintasan sangat jauh. Di mana mobil di pinggir lintasan, maka perlu akan adanya pos marshal yang dimana gravel juga sangat lebar. Jadi FIA meminta supaya ada pembatas-pembatas supaya tahu di mana titik-titik pos marshal. Keempat, beberapa tikungan sirkuit Mandalika harus ditambahkan gravel. Dengan telah selesai dilakukan track inspection untuk proses homologasi, MGPA berharap agar hasil homologasi bisa keluar minggu depan atau akhir tahun 2022 ini. Sementara itu, di lain sisi kalender ARRC 2023 sudah di depan mata. FIA merilis jadwal Asia Road Racing Championship atau ARRC musim 2023. Ada 6 seri akan digelar. Dari 6 seri tersebut, sirkuit Mandalika Lombok NTB belum masuk dalam jadwal. ARRC 2023 akan dimulai dari tes resmi di Sepang, Malaysia, dan pembuka musim serta penutup atau seri ke-6 di sirkuit internasional Chang, Thailand, Maret dan Desember 2023. Seri kedua akan kembali ke Sepang, sementara tuan rumah untuk seri ketiga adalah sirkuit Sportland, Sugo, Jepang. Seri keempat yang digelar 11 hingga 13 Agustus 2023 masih belum terkonfirmasi. Harapannya itu ialah sirkuit Mandalika. Pada musim 2022 pun Indonesia batal menjadi tuan rumah karena Mandalika sedang direnovasi. Sementara MotoGP Mandalika dan World Superbike Mandalika seolah melakukan pertukaran jadwal di musim 2023 mendatang. Apa yang terjadi? Sejak Indonesia jadi tuan rumah gelaran World Superbike dan MotoGP, ajang World Superbike diadakan di penghujung musim yaitu pada 2021 dan 2022. Sedangkan untuk MotoGP yang memulai debut di Mandalika pada 2022, seri tersebut masuk dalam kelompok seri awal musim. Namun pada musim 2023 mendatang, World Superbike Mandalika bakal digelar pada awal musim. World Superbike Mandalika direncanakan digelar pada 3 hingga 5 Maret. Sementara MotoGP Mandalika berpindah masuk dalam kelompok akhir musim. MotoGP Mandalika 2023 rencananya digelar pada 13 hingga 15 Oktober. Petinggi Dorna yang juga Direktur World Superbike Gregorio Lavilla lalu memaparkan alasan dibalik keputusan tersebut. Selain MotoGP yang menginginkan pengelompokan jadwal seri luar Eropa di akhir musim, penetapan World Superbike Mandalika maju dalam kelompok seri di awal musim adalah lantaran situasi kontrak dengan Australia. Pada World Superbike 2023 mendatang, posisi World Superbike Indonesia adalah seri kedua setelah World Superbike Australia. Gregorio Lavilla pun berharap jadwal World Superbike bisa lebih stabil mulai tahun 2023 hingga selanjutnya. Bagaimana menurut Anda?